Sobat Tantra dimanapun berada, Ong Rahayu, Ong Swastiastu. Pada malam hari ini izinkan saya menyampaikan beberapa hal yang sangat sederhana terkait dengan tema yang selalu berhubungan dengan kebudayaan dan keberagaman di Bali, yaitu tentang Barong dan Rangde. Barong dan Rangde ini sudah begitu sangat familiar sekali ya. Itu sudah menjadi sebuah ikon religius ya masyarakat Hindu di Bali. Nah, kapan Barong dan Rangde dijadikan sebuah objek sakral pemujaan oleh masyarakat Bali? Nah, tentunya itu membutuhkan kajian yang lebih mendalam lagi. Nah, tapi pada kesempatan yang berbahagia ini saya mencoba menerka, menafsirkan tentunya dengan keterbatasan apa sih sebenarnya Barong dan Rangde itu, sehingga menjadi sebuah hal yang begitu sangat penting, menjadi sebuah piranti sakral yang dijadikan objek media pemujaan bagi masyarakat Bali, dan tentunya pasti selalu berhubungan dengan tantrisme. Nah, Barong dan Rangde itu sering sekali diidentikan dengan konsep Ruo Binede sesungguhnya. Konsep dualitas yang selalu ada dalam kehidupan manusia. Nah, konsep Ruo Binede ini bagi masyarakat Bali itu tidak bisa dilepaskan. Jadi selalu saja ada dua hal, dua prinsip yang sesungguhnya berbeda, tetapi bukan sesuatu yang dipertentangkan, tetapi sesuatu yang saling melengkapi. Nah, simbol Barong dan Rangde itu pun sesungguhnya menyajikan konsep yang demikian, bahwa kita masyarakat Bali tidak akan bisa memisahkan diri, atau masyarakat Hindu di Bali tidak akan bisa memisahkan diri dari yang namanya dualitas di dalam kehidupan kita. Bahkan di dalam diri pun dikatakan bahwa dewa ya, buta juga ya. Jadi ada karakteristik sifat kedewataan atau dewani, kemudian ada sisi butanya di dalam diri kita. Nah, Ruo Binede ini pun konsep yang universal sesungguhnya. Nah, jadi kita tidak akan bisa melepaskan diri dari dualisme prinsip sesungguhnya yang ada di alam semesta ini. Ada baik, ada buruk, ada hitam, putih, dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan satu kesatuan yang utuh, tidak terpisahkan dan saling melengkapi. Kembali pada Barong dan Rangde, sehingga pada prinsipnya, prinsip yang mendasari keberadaan Barong dan Rangde itu adalah berawal dari prinsip filosofis yang berhubungan dengan pemujaan Saiwestik sesungguhnya, yaitu Siwa dan Sarong selalu dihubungkan dengan objek Siwa, kemudian Rangde selalu dihubungkan dengan objek Sakti. Jadi Siwa Sakti itu adalah satu kesatuan utuh, kelengkapan dari dua unsur yang berbeda sesungguhnya, tetapi berhubungan sangat kuat sekali. Kalau ditelusuri dalam pengertian-pengertian sebelumnya dari beberapa para ahli yang menulis tentang Barong itu, Barong itu diberikan pengertian ya, ada yang mengartikan dari kata beruang, kemudian ada yang mengartikan itu Barong itu adalah pengaruh dari kebudayaan Cina lewat barongsai dan lain sebagainya, dan banyak lagi pengertian-pengertian dan definisi-definisi yang diberikan oleh para ahli terkait dengan. Dalam perspektif saya sendiri memahami, kalau kita kaitkan dalam lontar kandepat, kemudian lontar-lontar yang berhubungan dengan Siwa, Durga dan lain sebagainya, atau boleh dikatakan lontar yang berbau tantra atau tantrisme, itu Barong itu sebenarnya adalah perwujudan makhluk gaib yang bernama Banaspati. Barong itu sesungguhnya adalah Yang Banaspati Raja, penjelmaan dari Yang Banaspati Raja. Nah, itu disebutkan di dalam lontar bahwa ketika
Bathari Durga atau Bathari Uma ya, dikutuk oleh Bathara Siwa ya, ditugaskan untuk menjadi penghuni kuburan. Nah kemudian Bathara Siwa ketika mengalami kerinduan yang mendalam dengan Bathari Uma yang sudah menjadi Durga, tidak mungkin akan beliau turun ke dunia mengambil wujud Bathara Siwa, sehingga pada akhirnya Bathara Siwa pun menjelma menjadi Hyang Banaspati Raja untuk bertemu Durga di kuburan. Nah perwujudan beliau dijelaskan itu memang sangat menyeramkan, berbulu api, kemudian mata mendelik, hampir menyerupai dengan binatang singa atau harimau. Kemudian ketika beliau berjalan mengeluarkan api yang sangat luar biasa dan tumbuhan-tumbuhan di sekitarnya menjadi terbakar. Nah itu yang dinamakan Hyang Banaspati, yang kemudian kalau kita sering mendengar cerita-cerita tetua kita dulu ya, dikatakan Banaspati Raja itu disebut pula dengan Barong Sepak. Jadi ketika Banaspati itu keluar, itu ciri-cirinya itu bunyi lonceng dulu yang terdengar ya, kemudian gemerincing lonceng, kemudian baru binatang gaib itu ya, atau makhluk gaib itu berupa Banaspati itu yang berupa api, itu benar-benar menari sedemikian rupanya di atas Pengulunin Setre atau di atas kuburan untuk bertemu dengan saktinya yang disebut dengan Durga. Nah kemudian Rangde sendiri ya sudah pasti ketika Barong itu adalah Siwa sebagai dalam wujudnya sebagai Hyang Banaspati Raja, Rangde itu sudah pasti saktinya, itu dalam aspek Durga. Nah penggambaran Durga sebagaimana citra Rangde yang diwujudkan oleh tetua-tetua kita di Bali itu tentunya bukan tanpa dasar. Jadi pasti acuan yang dipakai itu adalah beberapa literatur-literatur yang berhubungan dengan, misalnya dalam Kakawin Sudomale itu sangat jelas sekali disebutkan bahwa ketika Umas berubah wujud menjadi Durga, jadi matanya mendelik, kemudian lidahnya menjulur, taringnya memanjang, kemudian tubuhnya berubah loreng ya, ada warna merahnya, ada warna hitamnya, kemudian ada warna putihnya, dan susunya memanjang. Nah itulah dijelaskan dalam sumber sastra itu bahwa perwujudan Durga itu memang seperti itu, yang kemudian ditransformasi oleh leluhur kita dengan perwujudan Rangde itu sendiri. Rangde itu kok ada juga yang mengatakan bahwa Rangde itu janda dari kata Rondo. Nah saya kira itu kurang tepat lah kalau kita maknai dalam hubungannya dengan aspek religius masyarakat Bali. Jadi Rangde itu sesungguhnya adalah perwujudan dari Durga, sosok ibu yang menyeramkan. Tetapi baik Barong dan Rangde itu kenapa ditampilkan sedemikian menyeramkan? Nah tentunya itu ada makna simbolik yang mesti harus dikupas ya, yang mesti harus dikupas secara mendalam. Rangde misalnya, kenapa sih harus matanya mendelik gitu? Jadi secara filosofi tafsir yang saya bisa berikan bahwa hendaknya ketika kita memuja Durga, Uma sebagai ibu kita ya, kita harus bisa mawas diri ya, mempersiapkan dengan baik agar mata ini, organ mata ini atau indria dari mata ini benar-benar bisa terkontrol dengan baik dan mawas diri. Kemudian lidah yang menjulur misalnya itu bisa dimaknai sebagai simbolisasi ya, simbolisasi bahwa ketika kita hendak bertemu dan memuja Hyang Bathari Durga ya, ucapan ini mesti harus dikendalikan dengan baik ya. Jadi jangan ujar ale, kemudian jangan berbohong, jangan mengatakan yang tidak-tidak. Jadi lidah itu benar-benar harus dikendalikan dengan baik. Kemudian taring yang memanjang itu kan berhubungan juga dengan aspek Bhairawa Tantra ya. Jadi sesuatu yang berhubungan dengan taring yang memanjang itu dimaknai
sisi hewani dalam diri sesungguhnya. Jadi ketika sisi hewani itu muncul dalam diri, hendaknya mesti harus dikendalikan ketika kita memuja Durga. Nah kemudian susu memanjang itu sudah pasti bukan berhubungan dengan hal-hal yang berbau pornografi, tidak, tetapi itu adalah berhubungan dengan kesuburan. Jadi susu memanjang dalam citra Rangde itu sesungguhnya adalah bagaimana seorang ibu, Durga itu sebagai seorang ibu alam semesta ini ya memberikan kemakmuran, kehidupan bagi kita semua ya, berupa kesuburan dan lain sebagainya itu. Nah itu secara filosofis. Nah kemudian bagaimana misalnya tentang bulu ya di sekujur tubuhnya dan lain sebagainya, rambutnya yang memanjang. Nah itu adalah simbol dari Wairagya ya, simbol pengendalian diri. Jadi ketika kita hendak memuja Hyang Bathari Durga ya mesti harus kita bisa mengendalikan seluruh indria dan tubuh kita dengan baik. Nah kemudian ada api dari Siwadwaranya ya, dari kepalanya beliau. Nah itu simbol yoga ya, simbol kelepasan. Jadi api yang muncul dari Siwadwara itu adalah konsep berhubungan dengan penyatuan, jadi penunggalan aksara ya yang ada di dalam tubuh, sehingga pada akhirnya berpuncak pada kelepasan. Jadi Barong dan Rangde ya singkatnya, sebenarnya banyak lagi secara filosofis yang mungkin kita akan bahas di sesi berikutnya, tetapi secara sederhana saya bisa memaknai aspek Barong dan Rangde itu adalah berhubungan dengan konsep Siwa dan Sakti, Ruwa Bineda yang selalu berhubungan dan tidak bisa dipisahkan keduanya, baik Barong dan Rangde, yang sejatinya bukan sesuatu yang saling mengungguli, bukan sesuatu yang saling bertentangan, tetapi sesuatu yang saling melengkapi. Barong misalnya simbol daripada Siwa itu sendiri. Nah Siwa itu sendiri adalah kesadaran itu sendiri, aspek dari kesadaran, energi kesadaran itu sendiri. Nah Rangde itu adalah sakti ya, kekuatan. Jadi kesadaran itu tidak akan bisa berfungsi sebagaimana mestinya tanpa diimbangi dari kekuatan sakti ya, dari Durga itu sendirinya. Dalam pementasan calon arang kita bisa melihat pada akhir ketika Barong dan Rangde yang sejatinya dianggap oleh banyak orang itu adalah pertarungan antara Barong dan Rangde, sejatinya tidak. Itu adalah perjumpaan antara Siwa dan Sakti, antara Bapa Akasa dan Ibu Pertiwi. Jadi mereka bersanggama, bertemu sedemikian rupa. Makanya di pementasan calon arang itu kan tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang sesungguhnya di akhir dari pertemuan Barong dan Rangde itu. Nah pertemuan dan akhir dari Barong dan Rangde dalam pementasan calon arang itu sesungguhnya adalah konsep ketika semua diruat dan disomya, maka Siwa dan Sakti itu bertemu, antara kesadaran dengan energi kreatif itu bertemu, maka terlahirlah penciptaan. Itu konsep yang sangat luar biasa sesungguhnya, perlu kita memaknai bersama. Baiklah, semeton Tantra Sastra dimanapun berada, itu saja video singkat saya terkait dengan Barong dan Rangde. Kedepannya kita akan bahas khusus tentang Barong, kemudian khusus tentang Rangde, filosofi yang lebih mendalam lagi, serta sumber-sumber sastra, referensi-referensi yang menunjukkan bahwa keberadaan dari ikonik Barong dan Rangde itu adalah sesuatu yang didasari atas kebenaran filosofi yang mendalam. Nah, senton di akhir izinkan saya mengucapkan atau mengaturkan para Santi. Ong Santi 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 Ong Ong Rahayu Rahayu Rahayu.